kesempatan ini saya Hartanto Hadi, Pendidikan Bahasa Indonesia, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, akan melakukan praktik untuk uji kinerja pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Hartanto Hadi, akan mengajar di kelas 11 IPS 2. Selamat siang semuanya, kelas 11 IPS 2. Sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya minta bantuan kepada Kiki sini, tolong bantu untuk berdoa dulu. Nah, depan. Baik, terima kasih. Silakan balik ke tempat. Ya, siapa yang tidak hadir di siang hari ini? Adara, ada terlihat dia, Rofi, Cinta, kemudian Zidan pun sakit, ya. Oke, baik, berarti 3 orang yang tidak hadir ya di siang hari ini. Ya, semoga mereka bisa kesehatan dan melakukan kegiatannya. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita dial dulu ya. Kalau saya mulai bilang kepada kalian SPJ, kalian jawab dengan hebat. Ya. Baik. SPJ hebat. SPJ hebat. SPJ hebat. Oke. Ya, sekarang di siang hari ini mungkin kita akan melihat terlebih dahulu materi yang sebelumnya, ya. Kalau materi yang sebelumnya kita berbicara tentang cerpen atau cerita pendek, maka di dalam cerita pendek tersebut berarti ada karya fiksi yang kita buat, ya. Bedanya di resensi adalah resensi karya non fiksi. Itu perbedaannya, ya. Itu yang pertama. Untuk cerpen sendiri itu mengandalkan daripada apa yang ada di dalam kemampuan kita dalam membuat sebuah cerita, kurang lebih seperti itu, ya. Kemudian untuk yang resensi ini kita akan berdasarkan kepada buku itu sendiri, ya. Dan bukunya adalah buku baru yang keluar dari penerbit. Disitulah kita akan membuat resensi itu sendiri, ya. Baik. Untuk mengenal resensi, ada baiknya kita mungkin menonton sedikit terkait dengan penjelasan berikut. Berarti kita memberikan judul karya kita. Jadi lebih update-nya kalau judul resensi itu bukan judul karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Alisa Nurani. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 11 resensi. Kalian pasti sudah akrab ya mendengar kata resensi. Jadi resensi itu kalau misalnya kalian masih ingat pernah dibahas di kelas 8 SMP. Dan sekarang di kelas 11 kita masih akan membahas mengenai resensi. Jadi yang mungkin masih lupa ingat, tidak masalah. Sekarang kita akan mengulang kenangan. Mengulang pelajaran resensi. Jangan kenangan terus ya. Jadi yang resensi itu dari bahasa Latin yakni revidere atau recensere. Maaf ya kalau misalnya pengucapannya salah. Yang artinya adalah mencermati, menilai atau menilai. Jadi resensi adalah tulisan yang berisi tentang pertimbangan dari buku atau sebuah wawasan tentang baik atau kurang baiknya sebuah kualitas tulisan. Jadi untuk lebih enaknya kalau misalnya kita mengingat resensi, itu berarti kita mengulas, memberikan penilaian kita terhadap sebuah karya. Kalau misalnya resensi zaman dulu itu biasanya resensi buku atau menilai buku, ternyata dengan perkembangan zaman resensi itu bisa resensi karya lain. Contohnya
Kalau misalnya ke buku ya, kalau misalnya sebuah film, apa film itu dimunculkan. Lanjut tujuan yang ketiga adalah menguji kualitas buku dengan membandingkan karya tersebut dengan karya yang lain. Bisa karya dengan penulis yang sama atau pencipta yang sama, atau mungkin karya dari penulis yang berbeda. Jadi misalnya kita membuat resensi, kita bisa membandingkan resensi karya tersebut dengan karya yang lain. Contohnya, sama-sama novelnya Andrea Hirata, ada novel Ayah dan novel Laskar Pelangi. Kira-kira isinya itu seperti apa sih? Kita bisa membandingkan di dalam resensi. Tujuan yang keempat, tujuan yang keempat atau yang terakhir adalah memberi masukan isi cerita ataupun substansi yang lain. Sebelum melanjutkan, coba ya disimak contoh dari resensi berikut ini. Perhatikan ya, perhatikan dengan sesama, kira-kira di dalam resensi tersebut ada apa saja. Sudah? Kalau sudah, kita akan membahas sistematika dari resensi. Apa saja sih bagian-bagian dari resensi? Bagian pertama adalah judul resensi. Ingat ya, judul resensi, bukan judul karya yang sedang diresensi. Berbeda ya. Jadi, ketika kita membuat resensi, sebenarnya kita sedang membuat karya baru loh. Meskipun karya itu dari menilai karya orang lain, itu tidak masalah. Jadi ketika kita membuat sebuah karya baru, ada baiknya kita memberi nama karya kita. Memberi nama itu berarti kita memberikan judul terhadap karya kita. Jadi lebih afdolnya kalau judul resensi itu bukan judul karya. Contohnya ketika kita meresensi novel Ayah karya Andrea Hirata, maka judul resensinya adalah Narasi Kehidupan Manusia Belitung. Nah, berbeda kan? Ketika membuat judul, pastikan membuat judul yang menarik ya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat saya. Terima kasih. Kemudian sistematika yang kedua adalah identitas karya atau identitas buku. Jadi ketika kita meresensi sebuah buku, apa saja sih identitas yang harus kita cantumkan? Yang pertama otomatis adalah nama bukunya. Yang kedua adalah penulisnya. Yang ketiga penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan kalau misalnya kalian mengetahui berapa harga buku tersebut, bisa dicantumkan. Kalau misalnya kita meresensi film, maka yang kita tuliskan adalah judul filmnya, pemainnya siapa saja, sutradara dan produsernya siapa, kemudian rumah produksinya itu dari mana, dan durasinya berapa. Jadi ketika menuliskan identitas karya itu menyesuaikan. Kalau buku, ya kalian tuliskan selengkap-lengkapnya identitas dari bukunya. Tapi kalau film, otomatis film itu kan tidak ada penciptanya. Oke, jadi di pendahuluan adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi pemberian karya dari si pengarangnya sendiri. Dan karya-karyanya apa saja sih? Itu juga sebetulnya boleh disebutkan. Kalau kita misalkan menambahkan di sini novel ke-9, berarti ada 8 novel sebelum ini, gitu ya. Novel dari Laskar Pelangi, Ibu dan lain sebagainya itu boleh disampaikan, gitu ya. Jadi ini pendahuluan. Dari pendahuluan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ternyata Andrea Hirata membuat kehebohan lagi ketika membuat novel Ayah. Baru 9 jam sudah mulai dicetak yang kedua atau masuk ke dalam cetakan yang kedua. Nah, itu adalah contoh pendahuluan. Sebelum masuk ke dalam novel Ayah itu seperti apa, diberi latar belakang sedikit tentang penulisnya atau latar belakang penulisannya. Sistematika yang keempat adalah masuk ke dalam sinopsis atau ringkasan atau ikhtisar dari karya. Jadi di dalam sinopsis kita menjabarkan sedikit dari cerita di dalam buku tersebut itu seperti apa sih, atau cerita di dalam film itu seperti apa. Nah, kita bisa memberikan sedikit sinopsis di dalam resensi. Sistematika yang kelima adalah inti dari resensi. Inti dari resensi tentu saja isinya adalah tentang penilaian, kelebihan, dan kekurangan sebuah karya tersebut. Di dalam inti resensi ini kita
tersebut. Kemudian, sistematika yang terakhir adalah penutup. Di dalam penutup, kita memberikan tanggapan atau masukan atau kira-kira manfaatnya itu ketika kita membaca itu seperti apa. Kita ke kaidah kebahasaan. Ini yang perlu dibahas ya. Sistematika resensi kurang lebih seperti ini yang kita ketahui. Namun jangan lupa juga ada yang namanya karya non fiksi. Ya, untuk karya fiksi judul, identitas karya, kemudian pendahuluan ini wajib adanya, ya. Tetapi perbedaannya adalah kurang lebih biasanya di bagian yang keempat. Dimana kalau ceritanya adalah ataupun bukunya adalah buku-buku seperti ini, buku-buku fiksi seperti ini, ya dia unsur resensi, unsur intrinsiknya lah yang dibahas, gitu ya. Dari tema, alur, latar, penolakan, sudut pandang, daya bahasa dan amanatnya itu harus ada di dalam isi ringkasan atau ikhtisar ini. Kemudian baru nanti ada penilaian. Sebetulnya di dalam hal ini ada namanya, saya mata kuliah kritik sastra ya, istilahnya ya. Di dalam kritik sastra itu ya kita baca sastra, kita kritik. Nah, di kritik itu harus ada dasarnya, harus ada teorinya sebetulnya, gitu ya. Kenapa kok seperti ini, kenapa seperti itu dan lain sebagainya, itu harus ada dasarnya. Nah, oleh karena itu nanti di bagian itu atau isi resensinya disematkanlah keunggulannya apa sih dan kekurangan bukunya apa. Oleh karena itu sebetulnya tidak bisa kita semena-mena meresensi buku tapi kita tidak memiliki ilmunya. Sebenarnya seperti itu, ya. Kemudian diterbitkan. Sementara kalau untuk sekolah kita sedang belajar nih. Kalau suatu saat kita jadi seorang ahli, seorang profesor yang akan melakukan resensi buku, itu setidaknya kita paham, ya. Nah, ini adalah keunggulan dan kekurangan buku. Oleh karena itu, selayaknya resensi yang bagus adalah yang memang di bidangnya masing-masing, ya. Agar bisa memperlihatkan keunggulan dan kekurangan bukunya apa. Dan memang sedikit subjektif, ya. Subjektif betul. Karena kita akan melihat bahwa sesuatu itu unggul menurut kita dan kurang menurut kita, bukan menurut orang lain, ya, tetapi kita sebagai pembaca. Maka ini adalah isi resensinya. Kemudian yang keenam adalah penutupnya, tanggapan serta manfaat apa bagi pembaca. Dan sebetulnya ada rujukan, ya, rujukan untuk siapa sih sebetulnya resensi ini diperuntukkan, gitu ya. Tergantung, misalkan kalau saya buku ini, oke, mungkin ada yang udah baca Sirkus Andrea Hirata, ya, bicara tentang kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya tentang Andrea Hirata. Lanjut ada novel Cobokan berdasarkan latar belakang sejarah di Indonesia di abad-abad awal 19. Kalian harus bersyukur. Kita, bukan kalian ya, kita semua tuh harus, karena ketika Jepang datang ke Tokyo, tolong kumpulkan yang cantik-cantik di kecamatan, dikumpulin lah ya, karena anak camat, anak bupati gitu ya, itu ingin banget sih anaknya di sekolahin ke Tokyo, tapi apa yang terjadi? Mereka dijadikan budak seks di kapal-kapal perang Jepang. Maka sebenarnya ini adalah kisah Pramudia Anantatur saat dia dibuang ke Pulau Banda ini. Banda. Di Banda dia kaget. Kenapa kaget? Karena ketika dia ke hutan, loh kok di hutan ada wanita berkulit kuning lapsa, ada wanita berkulit coklat yang cantik-cantik. Dia kaget. Siapa mereka? Sampai ada dikejar sama Pak Pram ini ke dalam hutan. Ternyata mereka adalah, mohon maaf, ketika Jepang itu hengkang dari Indonesia, gitu ya, ketika hengkang dari Indonesia, Jepang meninggalkan wanita-wanita ini begitu saja. Ada yang mati banyak. Nah, inilah yang bertahan hidup di Banda. Karena di Banda, mohon maaf, semuanya kulitnya hitam. Gak ada yang berkulit kuning langsa,
coklat gitu ya. Nah dia heran gitu ya, kenapa kok ada? Ternyata setelah selidiki ngobrol secara sejarah, ternyata mereka dibawa di kapal dan kapal itu mendarat di situ. Si Jepangnya ada yang meninggal, ada yang meninggal Jepangnya, ada yang pergi kembali ke negaranya dan lain sebagainya. Pokoknya perang ya waktu itu ya, waktu Hiroshima dan Nagasaki secara sejarah. Maka ini adalah kisahnya yang terjadi saat penjajahan Jepang. Makanya penjajahan Jepang itu 3,5 tahun lebih kecil daripada 3,5 abad yang lalu. Iya, karena kita tahu kalau penjajahan Belanda pembuatan apa ya, jalan anyar Panarukan gitu ya, yang disangka kita kan selama ini secara sejarah, wah Belanda kejam sampai pada mati ini yang terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Belanda tuh bayar loh. Orang-orang kita tuh dibayar, dikasih ke bupati, sama bupati di korupsi. Karena korupsi itu dari zaman dulu. Di korupsi uangnya dari kasih ke pekerja itu. Pekerja itu lagi kerja yang mati, lebih bayar. Padahal Belanda itu udah nyiapin beras, udah nyiapin minyak, udah nyiapin uang juga. Dan itu tercatat di museum Belanda sampai sekarang. Ada catatannya bahwa Jenderal itu ngasih nih sekian rupiah dulu gitu ya, itu sangat berarti bisa hidup sebulan. Tapi apa yang terjadi ketika diberikan kepercayaan kepada bupati yang ada adalah uang korupsi, yang ada pekerjaannya pada meninggal. Dan sejarahnya ditambah, ya kan? Oh Belanda lah yang kejam. Nah itulah sejarah, gitu ya. Dari novel-novel yang bagus bukan berarti seluruhnya fiksi dalam artian oh ini benar-benar sekarang, enggak. Novel-novel yang bagus mereka akan melihat sejarah, mereka akan melihat kenyataan yang terjadi. Itu novel-novel yang bagus. Bukan hanya rekaman semata gitu ya, hanya khayalan semata, tidak. Gitu ya, tetapi semuanya ada dasarnya, semua ada ilmunya. Harry Potter gitu ya, dan lain sebagainya ternyata ada ilmunya. Kenapa jadi novel-novel yang bagus ya? Nah, intinya dari resensi ini, maka sinopsis ini kita dapatkan kalau kita udah baca semuanya. Maka prosesnya cukup panjang. Untuk membaca ini mungkin ada yang bisa semalaman selesai bisa. Nah, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 1 bulan bisa, ya kan? Bisa lebih bahkan, gitu ya, untuk membaca ini, gitu ya. Saya pun butuh waktu yang cukup, karena kalau baca bisa sampai tengah malam gitu kan ya. Terus ya nggak selesai, capek ya kan, istirahat tidur, besoknya lanjut lagi. Ya bisa beberapa hari lah, gitu ya. Nah untuk selesai, ya kurang lebih seperti itu. Tetapi intinya adalah membacanya dulu, kemudian baru kita bisa membuat ringkasan atau ikhtisar dari ceritanya tersebut. Nah, bisa. Ini baru yang fiksi. Bagaimana dengan yang non fiksi? Yang non fiksi isinya ini adalah bab per bab. Saya lagi ikut lomba resensi juga. Bukunya udah saya ambilkan ke perpustakaan. Non fiksi tentang UMKM, bab per bab. Saya nggak panjang-panjang, karena saya buat 3 halaman saya rasa cukup, gitu ya. Tapi ada yang 10 halaman dan lain sebagainya. Saya bukan masalah harus menang dan sebagainya, tapi mencoba lah ya, karena ini satu Indonesia nih ceritanya, gitu ya, satu Indonesia. Kalau saya tidak salah di awal Juli pengumuman, ya saya lagi nunggu juga nih lomba untuk pembuatan resensi ini. Dan yang terakhir adalah penutupnya, penutupan. Mohon maaf saya bawanya emang yang agak berat di sini, tapi mungkin kalian tahu Sherlock Holmes ya kan, ya. Menurut kalian lebih menyenangkan yang mana baca yang Supernova, Dewi Lestari atau dia atau Sherlock Holmes? Maka beda-beda, ya kan ya. Maka kita akan beda-beda. Nah, yang beda-beda ini, maka disinilah disematkannya. Tanggapannya seperti apa dan lain sebagainya. Saya mau tanya tentang yang ini dulu. Keunggulan dan kekurangan buku. Saya mau tanya sama Najwa.
Secara penampilan fisik, menurut Anda lebih menyenangkan yang mana? Nah, itu lebih suka yang mana kira-kira kalau ada dua buku ini, yang ada dua buku dan drama gitu ya? Kalau dilihat dari covernya sih kayaknya yang Sherlock Holmes. Yang itu lebih menarik ya. Oke, lebih menyenangkan yang mana? Yang ini. Oh, yang ini. Kenapa? Gitu kadang-kadang. Sama saya juga cowok. Kadang-kadang lihat yang gelap-gelap. Seru nih kayaknya gitu. Kayaknya lebih seru gitu, ada apanya gitu kan di dalamnya kan memang seperti itu ya. Artinya setiap orang maka berbicara tentang keunggulan dan kekurangan buku itu boleh kok dibahas dari covernya. Covernya misalkan untuk nih, cover yang akar miliknya di Lestari ini terlalu gelap sehingga kurang menarik untuk dibaca. Nah itu boleh, ya. Nah untuk yang misalkan yang Sherlock Holmes terkesan biasa saja, boleh dong, ya kan? Kan subjektif. Boleh, terkesan biasa saja sudah banyak yang menggunakan cover kurang lebih seperti ini. Jadi terkesan biasa saja misalkan, gitu ya. Lanjut lagi, saya mau membagikan ini kepada kalian. Baik, kalian silakan gunakan format yang sudah saya kirimkan di Teams, ya. Kalian Teamsnya ya. Kelas IPS. Saya sudah tugaskan ini. Coba kita lihat bersama siapa yang sudah dan siapa yang belum. Yang sudah terima kasih ada Dania, kemudian Kendra, Ara, Maira, Najla, kemudian Rafife, kemudian Rafki, Ira, kemudian Vito, Hamza, ada Rofi di sini, kemudian Diandra, Alika, kemudian Linda, Cek, kemudian Hasan, Dewi, ada Alvin, Zidan. Ya, sesuai dengan formatnya ya, sesuai dengan formatnya. Maka kalau kita perhatikan di sini, ini ada contoh yang sangat baik menurut saya. Kalau ada covernya, kalian boleh ambil kok covernya. Ini sebagai bagian daripada resensi kalian, ya, resensi yang telah kalian lakukan. Sebentar ya. Kita lanjutkan.
resensinya mungkin ya. Kalau kita perhatikan di sini, judul buku dan judul resensi haruslah berbeda. Judulnya adalah misalkan Harry Potter and the Goblet of Fire. Judulnya kita boleh kasih dengan turnamen sihir berakhir tragis, misalnya, ya. Jadi berbeda. Baik, apabila sudah selesai, silakan kalian kumpulkan ke Teams ya. Kalian kumpulkan ke Teams, untuk kajiannya sudah saya buat di Teams ini. Ya, boleh dikumpulkan kurang lebih seperti ini dalam bentuk soft copy saja. Ya, dalam bentuk soft copy saja, dan ditunggu waktunya untuk maksimal di 2 hari ke depan ya. Baik, untuk pertemuan ini saya rasa kita cukupkan saja. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.